Shalom adik-adik. Hari ini bertemu lagi dengan kami Rekel. Kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali kepada Engkau. Biarlah melalui online kami tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Bapa. Berikan sukacita yang daripada surga-Mu itu turun atas kami dan turun atas anak-anak-Mu yang beribadah pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap bersukacita katakan amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kita percaya bahwa kasih Tuhan seperti sungai ya adik-adik. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita lanjutkan dari awal ya. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi dari awal ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Karena kasih Tuhan seperti sungai sungguh melimpah, mari kita memuji Tuhan lagi. Biarlah kita tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah benci dosa. Mari kita pujikan tambah hari tambah cinta Yesus. Kita lebih bersukacita ya adik-adik. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia, tambah hari tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia, tambah hari tambah cinta Yesus, hari tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya.
tambah setia. Kita sekali lagi pujikan, tambah hari tambah cinta Yesus. Dengan semangat katakan ya adik-adik, tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah ku setia. Amin. Biar kita tambah hari tambah mencintai Yesus ya adik-adik. Yuk kita membenarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan dari awal ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita belajar menyembah Tuhan ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Firman-Mu menerangi langkah kami, menerangi jalan kami. Oh Tuhan, sungguh ajaib Engkau, sungguh besar kasih-Mu. Biarlah kami mencintai Engkau Tuhan. Semakin hari kami semakin mencintai Kau Tuhan, semakin membenci dosa. Haleluya, Kau Allah yang baik, Allah yang besar, Kau Tuhan kami. Haleluya, sungguh Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pujikan lagu waktu kami bimbang. Kita tidak akan takut karena Tuhan menerangi jalan kita ya Dewi. Kita pujikan sekali lagi. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya sapa dengan baik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat kesempatan sekali lagi kami bersama dengan anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada sore hari ini kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima setiap kebenaran firman yang daripada Engkau. Sebelumnya kami sudah memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama-Mu. Dan biarlah saat ini ya Bapa, Engkau berikan kami hati yang baik, sehingga firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Berkatlah seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah mereka bisa menangkap setiap kebenaran firman yang disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, bertata dan berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik, apa kabar sore hari ini? Masih luar biasa, pasti bersuka cita. Oke, hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa ya? Tentang yaitu anak Tuhan tidak boleh berbohong. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Kak Dian, adik-adik, Tuhan enggak suka sama anak-anaknya yang suka berbohong. Siapa di sini adik-adik yang pernah berbohong?
baik sama mama, baik sama papa, baik sama kakak, baik sama adik, sama teman, sama guru, atau sama siapapun. Ayo ngaku, siapa yang pernah berbohong? Kalian waktu seumuran dengan adik-adik juga pernah berbohong ya, sama mama, sama papa, sama kakak, atau sama adik. Mungkin pernah ya adik-adik. Nah, pada sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berbohong. Kenapa nggak boleh berbohong, Kak? Ya karena Tuhan enggak suka. Tuhan enggak suka sama anak-anaknya yang berbohong. Firman Tuhan mengatakan, sebelum kita masuk dalam ayat firman Tuhan, kita buka Alkitab dulu di kitab Matius pasal yang kelima ayat 37. Matius pasal yang kelima 37, firman Tuhan mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Siapakah si jahat itu? Si jahat itu adalah iblis. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan ada iya tapi, jangan ada tapinya. Tapi kalau iya, tidak. Apa kamu sudah makan? Iya, tapi tadi, sekarang belum lah. Intinya kan kita sudah makan ya adik-adik. Kalau tanya, kamu habis dari mana? Harusnya kan habis main, tapi kita jawabnya yang lain. Enggak, aku tadi habis belajar oma. Adik aku habis belajar opa. Itu kan artinya kita berbohong. Adik-adik gak boleh berbohong, baik itu berbohong hal kecil atau hal besar. Tidak ada yang namanya dosa kecil atau dosa besar. Mau kita melakukan dosa apapun, dosa ya dosa. Jadi supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan sayangi, Tuhan cintai, Tuhan kasihi, kita tidak boleh menjadi anak-anak yang suka berbohong. Jadi ini ada nih adik-adik kisah di Alkitab. Ada seorang kakak beradik yang kakaknya ini melakukan suatu kebohongan di hadapan Tuhan. Apakah ada akibatnya ketika kita berbohong di hadapan Tuhan? Pasti ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita melakukan suatu kebohongan di hadapan Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita pada Kitab Kejadian pasal yang keempat. Adik-adik pasti tahu kisah ini. Kisah tentang Kain dan Habel. Nah, ini adalah kisah dari seorang adik kakak. Jadi itu kisahnya ini ada seorang kakak beradik yang kakaknya itu bernama Kain dan adiknya bernama Habel. Jadi pada waktu itu kakak beradik ini mempersembahkan suatu persembahan di hadapan Tuhan. Ayat Kejadian 4 ayat yang kita mulai dari ayat yang pertama adik-adik, Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama dan seterusnya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Jadi ini seorang kakak beradik yang memiliki profesi yang berbeda. Si Kain ini berprofesi sebagai petani, sedangkan si Habel berprofesi sebagai gembala kambing dan domba. Tiba suatu waktu kakak beradik ini memberikan suatu persembahan di hadapan Tuhan. Mereka memberikan dari apa yang mereka miliki, dari pekerjaan mereka persembahkan kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain ini kakaknya sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan ayat keempat dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi ceritanya ini, pokoknya intinya ternyata Tuhan lebih mengindahkan persembahan dari si Habel. Habel mempersembahkan yang terbaik dari korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, tetapi
Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi adik kakak memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang berkenan kepada persembahan adiknya. Kakaknya ini gak terima, mukanya marah, hatinya panas. Dan 6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain. Jadi Tuhan tuh ngomong sama Kain, Tuhan tahu nih anaknya ini mukanya tuh udah muram, mukanya marah. Siapa di sini ada yang suka marah? Ayo, siapa ada yang suka marah? Jadi si Kain ini suka mukanya tuh maram. Apa ini bahasan tadi? Muram. Nah, jadi mukanya si Kain ini muram, penuh dengan amarah, sampai Tuhan berkata kepada si Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi padahal Tuhan udah tahu nih, tapi pura-pura tanya nih sama si Kain. Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan bertanya. 7 ayat dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ternyata kalau kita marah, kita suka muka kita suka muram, muka kita suka cemberut, ternyata dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau hati kita sering panas, hati kita sering marah-marah, ternyata firman Tuhan mengatakan, ingat, kalau kamu sudah menguasai hatimu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Gara-gara dia merasa si Kain ini merasa tidak disayangi, tidak diterima persembahannya, hatinya panas, hatinya benci kepada adiknya. Dan karena perbuatan dari Kain ini, sehingga Habel adiknya kehilangan nyawanya. Nah, ini dia awal mula dari kebohongan seorang Kain. Coba aja kalau Kain bisa menguasai hatinya, bisa menguasai emosinya, dia nggak akan namanya membunuh atau memukul adiknya. Tapi Tuhan sudah mengingatkan, kalau kamu tidak berkuasa atas hatimu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ayo kita baca kitab Mazmur, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Nah, Tuhan bertanya nih sama si Kain, adik-adik, di mana Habel adikmu itu? Kain tahu nggak di mana adiknya? Tahu nggak adik-adik? Tahu dong, karena ayat yang ke-8 dikatakan, marilah kita pergi ke padang. Dia ngajak adiknya, ayo Habel, kita pergi ke padang, kita jalan-jalan ke padang. Kakaknya ini merencanakan suatu hal yang buruk, tapi karena Habel ini hatinya baik, dia percaya sama kakaknya, dia ikut kakaknya. Tapi ternyata kakaknya malah membunuh adiknya ini. Sehingga Tuhan bertanya kepada Kain untuk memastikan apakah Kain akan berkata jujur di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahannya, atau dia akan berbohong kepada Tuhan. Ternyata hal yang dilakukan oleh Kain adalah, jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Dia malah marah di hadapan Tuhan. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku sehingga kau bertanya kepadaku Tuhan? Nah, tambahannya adik-adik. Kalau ayahnya berkata, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Jadi si Kain ini berkata kepada Tuhan, aku nggak tahu Tuhan. Kenapa engkau bertanya kepadaku apakah aku penjaga adikku? Padahal si Kain tahu keberadaan adiknya, karena dia adalah orang yang terakhir bersama si Habel. Tapi apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi? Tuhan tahu apa yang terjadi, makanya dia berkata kepada si Kain, ayat yang ke-10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi dalam bahasanya itu darahnya si Habel itu berteriak kepada Tuhan, minta tolong, minta keadilan. Makanya Tuhan bertanya sama Kain, Kain di mana adikmu? Coba kalau si Kain dia berkata jujur, dia minta ampun kepada Tuhan, dia minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, gara-gara aku tidak bisa menguasai amarah dalam diriku, aku membunuh adikku. Tapi apa yang dilakukan Kain? Dia tidak berkata jujur.
dia malah berbohong di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang tahu segala-galanya. Bahkan tanpa bertanya pun kepada Kain Tuhan tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan ingin bertanya kepada Kain dan ingin melihat apakah Kain jujur atau tidak. Jadi adik-adik dari kisah ini, adik-adik harus belajar jujur. Siapapun yang bertanya kepada adik-adik, baik mama, baik papa, baik kakak, baik adik, baik teman, atau siapapun, ketika adik melakukan kesalahan, berkatalah jujur, minta maaf. Maaf ma, tadi aku kesini. Maaf ma, tadi aku kemana. Nah, harus berkata jujur, tidak boleh bohong. Misalnya habis pergi main, terus ngakunya malah belajar kelompok, itu namanya berbohong adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan namanya suatu kebohongan. Dan konsekuensi yang harus dialami oleh Kain ketika dia berbohong. Ketika kita berbohong pasti ada yang namanya hukuman. Nah, Kain ini mendapatkan hukuman dari Tuhan. Apa sih hukumannya? Apa yang dilakukan Tuhan? Karena si Kain ini melakukan suatu kejahatan dan dia berbohong di hadapan Tuhan. Hukumannya yaitu, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, jadi hukuman ternyata berat. Tadi kan sekarang kan seorang petani adik-adik. Jadi kalau dia mengusahakan usahanya menanam padi atau tanahnya dia cangkul, dia tidak akan mendapatkan hasil yang banyak. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang setimpal dari apa yang dia kerjakan. Dia mendapatkan hukuman dari segala apa yang dia kerjakan. Dia tidak mendapatkan hasil yang luar biasa. Ketika dia pergi ke tempat, dia akan menjadi seorang yang namanya pelarian. Dia akan kejar-kejar rasa bersalahnya. Pokoknya hidupnya tidak dipenuhi dengan rasa damai. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kain berkata kepada Tuhan, negosiasilah. Tuhan, hukuman yang aku terima itu lebih besar dari segala yang dapat kutanggung. Aku gak sanggup deh kalau sampai kayak gitu. Tapi karena Tuhan masih memiliki belas kasihan kepada Kain, ayat 13 katakan kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh. Dan oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi di depan Tuhan dan ia menetapi tanah Nod di sebelah timur Eden. Ingat adik-adik, ketika si Kain mendapatkan suatu penghukuman ketika datang kepada Tuhan, Tuhan, aku kayak gak sanggup dengan semua penghukuman yang kau berikan. Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya. Tuhan masih menunjukkan kasihnya kepada Kain. Tuhan enggak tutup mata. Terserah engkau Kain, kalau aku sudah berbuat dosa, aku akan berikan kau hukuman. Terserah aku kuat atau enggak, terserah. Enggak adik-adik. Tuhan masih memberikan perlindungan kepada Kain, bahkan memberikan penyertaan kepada Kain. Bahkan dikatakan ayat 14 dikatakan, ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Di tengah-tengah Kain, dia berdosa, mendapatkan hukuman, tapi dia juga masih mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Ketika kita sudah mengaku dosa kita, mengaku salah kita, Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikan kepada kita suatu pertolongan, Dia akan memberikan kepada kita suatu penyertaan, Dia akan memberikan kepada kita suatu pengampunan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik merasa saat ini mungkin adik-adik melakukan kesalahan, Kak, tadi aku habis berbohong, Kak, aku mau minta maaf baik kepada Tuhan, baik kepada mama atau papa, kepada siapapun yang adik-adik berbuat salah. Ingat, pengampunan selalu ada bagi anak-anak Tuhan. Pengampunan selalu ada baik untuk adik-adik, baik untuk kalian, baik untuk siapapun. Jadi intinya ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan, dosa, berbohong, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan gak akan membuang kita. Satu lagu pujian sekolah minggu mengatakan, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita yang mengatakan
Aku anak Tuhan. Kadang lupa lagi liriknya. Pokoknya kita sebagai anak Tuhan nggak boleh berbohong. Apapun yang terjadi kita tidak boleh bohong. Siapa yang di sini mau jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Kita semua mau jadi anak Tuhan. Kita semua mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita semua mau mengatakan ya, tidak. Selebihnya dari itu semua berasal dari si jahat. Jadi adik-adik, mulai sore hari ini kita harus belajar jujur. Apapun yang terjadi kita harus jujur. Nggak boleh mencontek, nggak boleh berbohong, nggak boleh melakukan kesalahan. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan. Nah, ayat yang terakhir, Amsal 12 ayat 22, firman Tuhan mengatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi jangan pernah melakukan kata-kata yang dusta dari bibir kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, minta ampun. Ketika kita mau pergi, ya berkata jujur aja kepada siapapun. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mau belajar jujur dari adik kecil, adik-adik besar nanti pun adik-adik akan memiliki karakter, yaitu karakter yang jujur. Jadi mau ada apapun, utamakan jujur, sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan adalah anak-anak yang jujur. Salah satunya, jadi kalau kita jujur, berarti kita siapa? Anak Tuhan. Kalau nggak jujur, anaknya siapa? Anaknya si jahat. Kalau adik-adik saat ini dan kalian jujur terus di setiap waktu, kita akan jadi anak-anak Tuhan. Jadi demikian renungan Tuhan pada sore hari ini. Ingat adik-adik, anak Tuhan harus jujur. Nomor 1, anak Tuhan harus jujur. Jadi mari kita terus belajar setia di hadapan Tuhan. Kita belajar jujur di hadapan Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Sebelumnya mari kita lipat tangan kita untuk mata kita, dan kita tundukkan kepala kita akhiri firman pada sore hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat semua kasih setiamu, kebaikan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini kayak belajar ya Bapak, bahwa kami adalah anak-anakmu yang harus belajar jujur. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Dan selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Biarlah ya Bapak, kami semua pada hari ini, mulai detik ini belajar untuk mengatakan sesuatu yang jujur di hadapan Engkau ya Bapak. Baik di hadapan Engkau, baik di hadapan orang-orang di sekeliling kami. Mampukan setiap anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, untuk mereka menjadi anak-anak yang militan di hadapan Engkau, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan Engkau, bertanggung jawab dari segala apa yang mereka katakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau, semakin hari kami semakin mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, lawatan daripada Engkau, kasih karunia anugerah daripada Engkau teruslah beserta dalam setiap kehidupan anak-anak pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pertemuan kami kembali di minggu depan dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Terima kasih Bapak, kita yang sudah berdoa berkata amin. Kita ketemu lagi di minggu depan adik-adik. God bless you. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. See you in Saturday school. God bless you.